Banyak orang bilang Bapak Infrastruktur itu presiden sebelumnya, tapi di mata saya Bapak Infrastruktur itu adalah bapak-bapak sekalian. Tanpa kehadiran bapak-bapak sekalian, maka sebenarnya jalan Trans Jawa juga akan tidak terwujud. Maka kalau kami lihat dari tatapan bapak-bapak tadi sepertinya pesimis, sepertinya berkecil hati. Bapak tidak perlu berkecil hati, Pak. Walaupun mungkin ada yang bleeding dan sebagainya, kami paham. Mungkin situasinya karena penugasan negara, sehingga harapan kami ke depan Bapak harus tetap berjuang agar bagaimana infrastruktur kita bisa terus terwujud dari ujung ke ujung, Pak, begitu. Terutama kalau kami lihat Hutama Karya ini ya cukup berat, Pak, ya kan, ya di wilayah Sumatera. Harapan kami bisa tetap dituntaskan walaupun ada efisiensi, begitu, Pak. Nah, kemudian terkait fokus anggaran Presiden Prabowo yang tentu berbeda dari presiden sebelumnya, kita tahu bahwa Kementerian PU dipangkas dari 110 triliun hingga hanya menjadi 50 triliun, begitu, Pak. Kami punya kekhawatiran bahwa di RDP berikutnya jangan-jangan semua karya nanti akan sama nasibnya, begitu. Maka kami ingin tanya, dengan adanya efisiensi ini pasti akan berdampak terhadap BUMN karya. Maka kami ingin tanya, strategi dari BUMN karya ini apa, Pak, nanti ke depan? Kami ingin jawaban dari masing-masing ada di tempat ini. Kemudian dari recurring aset tadi, Pak, sebenarnya kontribusinya berapa sih terhadap terhadap karya-karya panjenengan ini, Pak? Kami ingin tahu juga soal divestasi yang tadi disampaikan. Nah, kami hanya berpesan divestasi jangan sampai kemudian aset-aset strategis kita kemudian berjatuh di di investor asing, begitu. Nah, gimana caranya diutamakan terhadap investor-investor lokal, kalau mereka masih berminat mungkin bisa diprioritaskan, begitu, Pak. Nah, kemudian hanya satu hal, Pak, yang ingin kami sampaikan di tempat ini. Mungkin jenengan sudah tahu, kita harus belajar banyak dari namanya Istaka Karya. Minggu lalu beberapa kali kami di sini korban dari Istaka Karya datang ke tempat ini soal vendor-vendor mereka yang tidak pernah dibayar sampai mereka pilot, Pak. Dan panjenengan tahu, mungkin hari ini nanti tinggal saran buka namanya Bro Ron. Bro Ron itu salah satu orang yang aktif di medsos untuk menagih hutang di BUMN Karya. Saya yakin bapak-bapak, kalau bapak-bapak ini punya telinga, punya hati, punya pikiran, pasti tahu namanya Bro Ron, Ronald Sinaga. Bagaimana dia mengadvokasi banyak sekali vendor-vendor yang hutangnya sudah bertahun-tahun tidak dibayar. Jenengan tahu, Pak, bahkan mereka sampai ada yang bunuh diri, ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual asetnya, ada yang ditinggal istrinya, ada yang sekarang jadi gelandangan, Pak. Tapi kami lihat dari pernyataan, saya coba scroll dari ujung ke ujung di Google, tadi tidak ada satupun pernyataan dari dirut BUMN Karya di tempat ini yang menanggapi itu. Masa sih rakyat kita ini yang sudah membantu BUMN Karya, mereka menjadi subkon, kemudian menagih hutangnya harus sampai mengemis-ngemis. Kalau kita lihat sebenarnya BUMN Karya ini, saya kadang mikir juga, jadi sebenarnya tugasnya apa? Karena setiap dapat pekerjaan dilempar ke subkon, kemudian subkon melempar lagi ke masyarakat kita, UMKM kita, ke para vendor-vendor kita, yang mereka mengerjakan proyeknya, yang mereka juga membiayainya. Kemudian setelah proyeknya selesai tidak dibayar juga, Pak. Dan saya bertahun-tahun menyampaikan di forum ini, Pak, kalau memang proyek itu tidak strategis, tidak menguntungkan, tidak usah dikerjakan, Pak. Jangan dipaksakan. Yang kemudian mengorbankan masyarakat kita. Yang maaf, mereka modalnya itu sampai minjem ke bank, yang kemudian seperti saya sampaikan tadi sampai asetnya disita dan sebagainya, yang berdampak ke banyak hal. Maka kalau kami sudah bertahun-tahun menyampaikan di tempat ini, kami coba di bulan Ramadan ini mengutuk hati pintu jenengan, Pak. Saya lihat di sini banyak yang direksi yang muslim, maka saya pengen menyitir salah satu hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, nafsul mu'minina mu'allaqatun bidaihnihi hatta yukdu anhu. Maksudnya apa, Pak? Jenengan tahu nggak bahwa ketika kita sudah meninggal nanti, nyawa kita, jiwa kita ini akan terkatung-katung kalau kita belum membayar hutang kita tadi, Pak. Panjenengan tahu, mungkin itu tidak direct hutang dari sampean ke orang, tapi tanda tangan sampean tadi, jabatan sampean sangat terkait dengan hutang-hutang yang ada di masyarakat tadi, Pak. Kalau sampean punya hutang, itu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sampean punya dosa, Pak, dosanya sama Allah dengan istighfar saja sudah dimaafkan. Tapi kalau dosanya dengan manusia, sampai kapanpun selama hutang itu tidak dibayar, maka sampean juga akan, nyawa sampean, jiwa sampean tidak akan pernah diterima di akhirat nanti.
Kenapa saya pada kesempatan sampai bicara soal hal ini? Karena bertahun-tahun saya berada di kursi ini, Pak, menyampaikan dengan berbagai cara, tidak pernah digubris sama BUMN Karya, dan hutang mereka tetap tidak dibayarkan. Maka kita tidak bisa nyalakan namanya Bro Ron tadi dengan bahasa yang mohon maaf, kadang di luar kata-kata yang tidak terpelajar begitu. Tapi saya pikir ada benarnya juga. Karena dengan cara halus, dengan cara baik, dengan dialektika yang ilmiah, ternyata tidak juga membuka hati Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Maka pada kesempatan kali ini kami memohon kepada Bapak, pertama, kalau ada proyek yang memang tidak menguntungkan, jangan dikerjakan, Pak. Walaupun sebenarnya kita kenal banyak orang, dari 100 teman-teman, saya sebelumnya pernah aktif di HIPMI dan juga di Kadin. Dari 100 teman-teman yang bekerja di bidang infrastruktur, 99 sukses, Pak. Nah ini kita punya 6 BUMN Karya, 4-nya bleeding semua. Bahkan hampir semuanya punya hutang ke vendor yang tidak pernah dibayar sampai hari ini, yang sudah bertahun-tahun. Nah, maka kami tidak tahu apakah ini memang tidak menguntungkan atau ada fraud di dalamnya, ada permainan di dalamnya begitu, Pak. Nah, maka harapan kami sentuh pintu hati Bapak untuk bagaimana ini bisa ditindaklanjutin, dan kami ingin ada progres. Berapa sih sebenarnya hutang vendor-vendor swasta UMKM kita ini, terutama yang di bawah 15 miliar misalnya, Pak. Nah, kemudian selanjutnya harapan kami ke depan seperti yang disampaikan oleh Waskita Karya tadi, agak sedih sebenarnya, dan ini bukan hanya Waskita Karya, hampir semua BUMN juga sama. Karena di perbankan sudah tidak bisa dipercaya, maka tadi disampaikan Bapak, yang diandalkan dari mana? Dari proyek baru yang pertama, kedua dari proyek existing, yang ketiga dari divestasi. Apa kemudian dari 3 hal ini menyelesaikan masalah? Tidak. Maka harapan kami ke depan, sekali lagi ketika dapat proyek, harapan kami bisa bisa kemudian bisa berhati-hati agar kemudian bisa tidak merugikan banyak orang begitu. Apalagi BUMN sudah banyak mendapatkan PMN dari negara yang tentu itu tidak pernah didapatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Yang kemudian yang terakhir, kami ingin menanggapin dari ini sebenarnya berlaku ke yang lain, saya contoh saja ke BUMN Wijaya Karya. Di halaman 3 tadi. Kalau dari yang Bapak paparkan sangat luar biasa, punya 35 proyek yang sangat strategis di tahun 2024 begitu, Pak. Nah, pertanyaan kami kalau kita lihat bottom line pendapatan Bapak kan sebenarnya kalau kita ambil benang merahnya kan rugi. Nah, sebenarnya dari 35 proyek strategis ini, Pak, yang ingin sangat kalau di mata kami kelihatan sangat luar biasa, sebenarnya yang untung berapa, Pak? Kemudian yang rugi berapa begitu? Dan kami ingin disampaikan di forum ini juga dari BUMN-BUMN yang lain yang kurang lebih punya proyek-proyek strategis ini sebenarnya menguntungkan tidak sih? Dan kenapa tidak menguntungkan begitu? Padahal dikerjakan swasta, jadi sebenarnya mereka selama ini berjaya seperti yang kami sampaikan tadi. Itu aja dari kami, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.